Tak ulangi, wattala'tu finnari fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Aku sempet, kata Nabi, nengok-nengok ke neraka. Enggak masuk pak, gosong kalau masuk. Nengok-nengok ke neraka begitu dari jarak jauh. Cuma Nabi kaget, ternyata di neraka isinya ibu-ibu semua. Aktsara ahlihan nisa, sebagian besar penghuninya perempuan. Tapi kayaknya ibu-ibu sinar rezeki ini bakal masuk surga semua lah. Saya ini yakin betul pak, wanita-wanita Indonesia masuk surga semua. Karena mengapa? Wanita Indonesia adalah wanita paling tangguh sedunia internasional. Gimana nggak tangguh? Walaupun punya suami hidung belang mata keranjang, udah hidungnya belang, matanya keranjangan, bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan, mau dibuang saya nggak dibuang, menyakitkan. Walaupun suaminya ganjen, kerjaannya cewekan, istri tetap setia demi anak-anak. Betul nggak bu? Tepuk tangan buat ibu-ibu. Ibu-ibunya pokoknya masuk surga semua. Coba kalau nang Amerika, nang Australia, nang Eropa, suami pacaran, bini mbales pacaran. Suaminya selingkuh, bini ikut selingkuh. Lo bisa, gua bisa, kata bininya. Suaminya cewekan, bini cowokan. Ngebales pak. Wanita Indonesia yang bertahan demi anak-anak nggak apa-apa. Walaupun hati dilara-lara, demi anak-anak tetap bertahan. Tapi awas ya pak, jangan suka gangguin istri orang pak. Kan ada pepatah orang di medsos, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur jika dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Jajal kalau nggak percaya, dibaca orang. Di Madura istri orang diganggu, dicarok dengan macam-macam, selesai kelar hidupnya. Jadi balik lagi, wanita Indonesia itu tangguh sekali. Tapi ibu-ibu harus tahu mengapa perempuan banyak masuk neraka. Satu sebabnya karena perempuan melawan suami. Wanita paling gampang masuk surga, paling gampang masuk neraka. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga, taat suami. Kalau ibu-ibu pengen masuk neraka, gampang bu, melawanlah sama suami. Suami lagi tidur, sepak palanya, gratis masuk nerakanya. Ibu-ibu ini walaupun kerudungnya panjang, nanti nyengser di tanah, nyapu halaman gak pakai sapu lagi, pakai kerudungnya itulah. Berangkat ngaji tiap hari, khatam Quran seminggu sekali, sholat 5 waktunya tertib, tahajud saban malam, tapi penyakitnya cuma satu, melawan suami. Tidak akan mendapatkan tiket ke surganya Allah. Kemudian yang ketiga, mengapa perempuan banyak masuk neraka? Karena kurang syukur dengan suami. Bu, kalau ibu-ibu pengen masuk surga, tak ajarin ge, jadilah istri yang bersyukur. Kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan, nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah. Ya lagi pula begini sih pak, istri memang harus syukur nggih, harus syukur. Tapi suami kan nggak boleh pelit, iya nggak bu? Sekali-kali panggil istri, mama, meriki mama, enten nopo papa. Ya sekali-kali dia di sinar rezeki itu ganti panggilan Pak Im, bapak kali ibu. Sekarang kita zaman sudah modern, mama papa. Mengko papa, mama sedang membersihkan petong. Dilembut-lembutin, drama dikit, istri datang, enten apa papa? Lenggah mama. Rogoh kantong kanan pak, agak seret. Banting langsung 15 juta. Jelek. Ini duit apa papa? Ini duit belanja mama. Enggak tuku beras, tuku apa, bayar listrik, ongkos anak sekolah, cicilan kulkas,
cicilan motor, bayar arisan, cicilan seragam pengajian. Cukup mama? Ya cukup papa. Malah enten turahe. Nah nek turah simpen kalih mama, disimpen, dihemat-hemat. Itu suami yang baik. Istri suruh nyimpen duit, nggak diambil lagi walaupun bersisa. Istri ngekep 15 juta mau nyimpen ke kamar, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Rogoh lagi pak kantong kiri, ambil lagi 15 juta. Jeleker. Ini uang apa lagi papa? Ini spesial bonus untuk mama. Capek mama masak, capek mama ngerumat papa, ngurus anak-anak, ambil 15 juta, mangkat Karang mama, Bambu Kuning, Mall Bumi Kedaton, Transmart, jangan pulang kalau nggak habis mama. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya, 30 juta, mau nggak bu? Ngimpi kok judul langit lah bu. Tapi kalau ada kasih deh pak, kalau ada nggak segitu nggak apa-apa, yang penting kasih, jangan pelit. Karena ibu-ibu ini pak paling sebel sama laki-laki yang pelit, ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ya pak ya, tepuk tangan. Rasain tuh bapak-bapak. Ada nggak yang kayak gitu? Mana? Tunjukin sama saya. Pelitnya naudzubillah. Kalau ada istri pasti nerimo. Karena wanita Indonesia adalah wanita paling bersyukur. Cuman saya perlu ingatkan buat membantu kerja Pak Kades ya bu. Masyarakat zaman modern ini sakjane sudah kaya-kaya. Buktinya semua rumah punya motor. Ya Pak ya? Semua rumah punya motor. Susah nyari rumah nggak punya motor sekarang Pak. Semua rumah punya motor, punya mobil. Cuman begini Bapak Ibu, kita ini kaya-kaya tapi mentalnya yang masih miskin. Buktinya rumahnya sudah beton, lantainya sudah keramik tapi masih nerima PKH. Berarti bener. Ini soal mental Bapak Ibu. Ini soal mental sebetulnya. Mestinya kan kalau sudah begitu rumungso nggih, ada yang lebih susah kan? Ya sudah ngomong sama Pak Kades, Pak Kades, usulkan saya nggak mau lagi nerima PKH. Gitu dong, gitu. Karena Pak Kades kan beban mental, mau dicabut dihapuskan dia protes, harus ngusul. Bahkan begini, yang sudah suge-suge ingat, kalau Pak Kades bagi bansos tolak, yang sudah suge itu. Kalau Pak Kades bagi BLT tolak. Mohon maaf Pak Kades, kami nolak bansos, nolak BLT karena kami sudah sugih sekarang. Tepuk tangan. Iya dong, harus begitu konsepnya, mental kaya Bapak Ibu. Harus begitu, jangan bermental miskin. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya kan pernah cerita kemarin pas muslimat kan, kulon biyen ceramah nang sinar rezeki ini ya sejak ya punya sepeda. Sejak punya sepeda, sejak masih kuru. Sekarang hamil saya 7 bulan. Teman gak lahir-lahir. Makanya saya sekarang malas ceramah sambil berdiri. Nongol. Kalau duduk begini tersumputkan sementara. Jadi sedemikian rupa Pak saking ya. Dulu saya numpak sepeda tinggal masih ngontrak. Itu saksi nyatanya Pak Ustadz Miftah nih, Pak Ustadz Miftahuddin. Saksinya. Beliau saya dari gue sepeda, ngontrak diusir-usir. Saya masih ingat betul Bapak Ibu, saya dikasih motor itu begini Pak, orang kasihan, Ustadz ngajar ngaji kok numpak sepeda, apa nggak capek? Olahraga kata saya. Apa nggak kebeli bawa motor? Nggak sanggup. Besoknya dia datang Pak, bawa duit 1 juta, pikir dia gede kali ya, 1 juta. Ini Ustadz buat DP, nanti Ustadz silahkan nyicil sendiri, mudah-mudahan manfaat. Mohon maaf Pak Haji, bukan tidak menghargai pemberian. Ini sebetulnya kebalik. Mestinya saya yang nge-DP, Pak Haji yang nyicil. Kalau Pak Haji yang nge-DP, saya yang nyicil, suatu hari nanti ketarik leasing nih motor.
Karena ngukur badan Pak, nggak sanggup saya nyicil, itu nggak sanggup. Kecewa dia Pak. Ya udah kalau nggak mau rezeki, kata dia. Saya dikantongin. Sebelum dia beranjak nggak berubah pikiran Pak Ustadz. Enggak, kata saya nggak sanggup nyicil. Pulang dia. Saya nggak kecewa. Karena saya yakin betul waktu itu kalau saya nyicil pasti ketarik isi. Karena ekonomi memang susah betul Bapak Ibu. Ya tanya Pak Miftah kalau tidak percaya itu. Sejarah itu nyata. Hari Senin Pak Haji nelpon, Pak Ustadz sudah mandi? Belum, kata saya. Nggak usah mandi lah, wudhu aja, kata dia. Wudhu ke mana? Datanglah ke PT Tunas Dwi Pamatra. Nah, dealer motor nih Pak. Motor nih, bener Bu. Nolak DP sampai di sini. Apa kata dia? Maaf kemarin saya tersinggung sama Pak Ustadz. Ternyata saya salah ngasih DP, kata dia. Ini nggak pakai DP, ambil tapi jangan yang mahal-mahal. Saya tanya sales, Mas, kata saya yang paling murah mana? Ini Pak, mereknya Honda Fit X. Suprapit udah habis itu Pak, serinya. Kebayangkan tahun itu, tahun 2008 loh Bu. Saya melarat bener saya itu, belum lama belum. Itu motor Suprapit udah habis Pak, tinggal Fit X. Dibayarin lah oleh Pak Haji 10.500.000. Kata salesnya, Ustaz mohon alamat rumahnya, motor kami mau antar. Jangan diantar, ini motor tak tumpah dewe, kata saya. Ngapain diantar? Seumur-umur belum pernah punya motor Pak, tiba-tiba dikasih motor alangkah senengnya. Dikasih jaket, dikasih helm, begitu starter keluar ke jalan raya. Disitulah saya merasa menjadi manusia paling kaya di muka bumi ini. Terserah orang punya mobil, terserah orang punya Fortuner, terserah orang punya Innova, yang penting saya punya Fit X. Itulah Fit X yang pertama kali saya bawa ceramah ke Sumber Jaya Sinar Rezeki ini. Dulu yang pertama saya ke Sinar Rezeki pakai motor Fit X. Nah itulah motor dikasih Pak Haji Khairuddin buat inventaris ceramah. Mulai Bapak Ibu ngisi keluar siaran di radio biolik yang dulu bisikan Kobu Listener, ingat kan? 7 tahun lebih saya kan siaran nang radio biolik, kemudian ceramah di kantor pemerintahan. Akhirnya dikasih riwet umroh. Ustadz mau umroh? Mau dong, tapi kurang satu persyaratan Pak. Apa? Surat keterangan tidak mampu. Nah itu masalahnya. Kata saya, Pak boleh nggak usah pakai surat ini? Nggak bisa, ini syarat. Lo ngapa emangnya? Saya kalau pakai surat keterangan tidak mampu dan surat ini diarsipkan lama, takut permanen nggak mampunya nanti. Saya kan masih muda waktu itu Pak, masih umur 26-27. Saya kan pengen kaya juga. Nggak jadi gara-gara surat keterangan tidak mampu Bapak Ibu. 3 bulan kemudian dilunasi, saya langsung transfer 35 juta mangkat haji. Alhamdulillah, itulah sejarahnya saya bisa berangkat haji Pak, gara-gara nolak umroh. Disitulah saya yakin betul, walaupun kita nggak dapat bantuan pemerintah, nggak urung rezeki dari Gusti Allah. Ingat nggak? Yang nggak dapat bansos jangan ngamuk sama Pak Kades. Yang nggak dapat BLT, rezeki bukan dari pemerintah, rezeki dari Allah yang maha kaya. Betul apa betul? Makanya Pak, pas konversi minyak tanah ke gas tahun berapa tuh lupa saya ya. Pas konversi itu saya datang ke Pak RT. Pak RT, gas saya mana? Kompornya mana? Kok saya nggak dapat bagian? Kan dibagi gratis. Apa kata Pak RT? Pak Ustadz niku ngontrak di sini. Warga asli sini yang dapat. Kalau cuma ngontrak nggak bisa, saya dimarah orang. Terus Pak RT gimana biar saya dapat? Jenengan ke kelurahan dulu minta surat keterangan tidak mampu. Surat lagi Pak. Saya kan pantangan pakai surat itu. Bukannya sok kaya takut permanen. Ya sudah kata saya, mumpung minyak tanah stoknya masih banyak, belinya agak banyak, soalnya dicicil, dikumpulin 100, 50, 100, kumpulin cukup 750.000. Beli tabung gas yang 12 kg, kalau nggak salah itu harganya 550.000.
langsung beli kompor yang 2 tuh, jadi 750. Makanya saya kemudian sejak ganti minyak tanah ke gas sampai detik ini belum pernah pakai tabung subsidi. Enggak urun dapat rezeki Pak, ada rezekinya. Makanya mohon ngapura ibu-ibu yang sok kaya, sosialita. Kalau seneng pakai ngetatnya sampai Pak Kades nggak ngedip lagi. Pakaian ngetat, mukanya pakai skincare, pamer di Facebook sampai pengot-pengot, mulut dipengot-pengotin, gaya sosialita. Buat grup arisan, nang grup arisan manggil temennya jeng, saat niki arisannya tenpun di jeng, nang ngomel jeng asuti, jang jeng jang jeng. Ini yang jang jeng sok sugih sok kaya itu. Coba lihat di dapur, tabung gas warna hijau, ada tulisan warna putih, hanya untuk masyarakat miskin. Tepuk tangan lagi. Ya biar sadar hidup kita ini. Jam 11:30 ini. Dikit lagi, kita harus bermental kaya, Bapak Ibu. Jangan mau bermental miskin. Yakin percayalah rezeki dari Allah. Kalau bakal sugih ya sugih. Yang penting barokah. Rezeki banyak juga, kalau nggak berkah juga nggak nikmat. Betul betul. Nabi naik ke langit yang kedua, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya alaihi salam. Naik ke langit ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah. Kemudian kami dibawa naik ke langit yang ketujuh. Fafutih alana, dibukakan pintu langit yang ketujuh. Fa idza Nabi Ibrahim alaihi salam, jumpa dengan Nabi Ibrahim musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, dalam keadaan beliau menyandarkan bahunya ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu Pak adalah tempat yang lebih besar daripada bumi, bahkan lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi, saking lebarnya. Dari Baitul Ma'mur thumma dhahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian saya kata Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Dari Sidratul Muntaha Nabi dibawa naik ke Mustawa sendirian, gak ditemani oleh malaikat Jibril. Di Mustawa beliau duduk iftirash, duduk tasahud awal, tidak berani ngangkat kepala. Makanya kalau sholat kepala jangan ngedongak, kepala nunduk, lihat tempat sujud, atau lihat tangannya. Kalau kita duduk tasahud Pak, nunduk. Nabi mengucapkan at-tahiyat, at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Makanya kalau menghadap Allah jangan ucapkan assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah, melunjak itu Pak. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Assalam itu ya Allah sendiri. Makanya jangan mengucapkan assalamualaikum sama Gusti Allah, melunjak namanya. Assalamualaikum hanya untuk manusia. Allah menjawab ucapan Nabi tadi, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu jawaban Gusti Allah. Makanya Bapak Ibu nek sholat atahiyat begitu mengucap assalamualaikum, tekadkan itulah ucapan Allah. Maka kalau jenengan lagi sholat mengucap assalamualaikum dengan tekad menyalin ucapan Gusti Allah, maka jenengan diharamkan selamanya dijilat oleh api neraka. Allahumma amin. Ingat ya Pak, nanti kalau jenengan mau masuk neraka, nanti dulu Gusti Allah, ada apa? Saya kayaknya nggak pantas masuk neraka. Lu ngapa? Cari ini Suparman Abdul Karim pas ceramah nang sinar rezeki, kalau ngucap nih kalimat nggak pantas masuk neraka. Oh, pinter kamu kata Allah. Sudah masuk surga sana. Allahumma amin. Jangan lupa ya Pak, kalau mau masuk neraka begitu. Begitu dalam neraka, dalam surga kok Ustadz Suparman Abdul Karimnya belum ada ya? Pak Yai Suparmannya mana? Nah, kalau belum ada saya Pak, balik lagi. Gusti Allah, Pak Yainya belum ada. Ajak saya juga masuk ke dalam surga. Allahumma amin. Lantas Nabi menjawab lagi, assalamu alaina wa ala ibadillahi shalihin.
asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita ini madhab Syafi'i alias Syafi'iyah. Para yai sudah mengajarkan kepada kita illallah ngangkat. Ini Imam Syafi'i. Kan ada 4 macam. Imam Hanafi begini, la ilaha illallah turun, nggak digenggam Pak. Kalau Imam Hanafi nggak digenggam. Kalau kita baca di Mizan Kubro kan jelas itu. Fikih 4 madhab ya, Rahmatul Ummah, fikih 4 madhab. Imam Hanafi begini, angkat dikit, nafi la ilaha, angkat, isbat illallah turun. Itu Imam Hanafi. Pengikut terbanyak kedua Imam Syafi'i, terbanyak kedua pengikutnya. Illallah ngangkat, illallah ngangkat. Cuman ada 2 macam, ada yang dari awal menghampar, ada yang dari awal sudah ngegenggam. Tapi illallah ngangkat, tangan, jempol tangan ketemu jari tengah. Pendapat terbanyak ketiga Imam Hambali, at-tahiyat udah ngangkat, dari at-tahiyat udah ngangkat. Ini Imam Hambali. Kalau cara Indonesianya tuh saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, dari ilallah udah ngangkat, dari at-tahiyat udah ngangkat. Itu Imam Hambali. Yang paling dikit pengikutnya yang nomor 4, Imam Malik. Imam Malik niku diangkat, digerakkan ke kanan ke kiri. Cuman Imam Malik, coba kita baca di Mizan Kubro, Imam Malik niku katanya kan kanan kiri. Cuman saya bingung sekarang kok bukan kanan kiri, atas bawah. Ada yang muter-muter, wer. Ingatnya Dok, ini anak-anak Unila itu banyak dulu yang begini-begini. Anak Unila. Kalau anak IAIN mah enggak, karena anak IAIN banyak anak pondok soalnya. Muter-muter. Enggak, kalau begini-begini saya takut saja kalau ketutupan sarung, Pak. Apa kata orang kalau ketutupan sarung? Ini hati-hati Bapak Ibu. Menurut peta radikalisme terorisme, Lampung Selatan ini, Jati Agung ini Pak, wilayah rentan terhadap tempat nyumputnya kelompok radikal. Kan begitu. Ada gembong teroris di sini Pak yang sudah bebas, belum mau setia NKRI. Dalam penguasaan Densus 88 ada Khilafatul Muslimin, bikin kampung khilafah di Jati Agung ini Pak. Itu yang tempur sama saya kemarin itu. Jadi sampai aneh juga, mereka sebel sama saya, tapi pas mereka taubat, saya yang diminta ceramah Pak. Ya udah tak ceramahin aja. Kita hati-hati sama sekarang. Jati Agung paling rentan sebagai tempat nyumput. Karena apa? Jati Agung ini masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa tuh ewuh pakai ewuh Pak. Udah tahu ini aliran sesat mah nggak enak lah. Nggak enaknya itu Bapak Ibu. Mulai sekarang jangan nggak enakan Pak Kades harus tegas sebagai pemerintah. Minta dukungan kali Pak Yai kita. Minta fatwa kali Pak Yai, Pak Kades, Pak Camat, tegas. Tegas itu begini Pak. Kalau ada kelompok Wahabi bin Wahaboy, tahu Wahaboy? Wahabi bin Wahaboy alias Wahabrut. Itu mau bikin masjid saja jangan dikasih izin. Jangan dikasih izin. Mereka pengen bikin masjid Bantuan Timur Tengah. Nama masjidnya Masjid Abu Bakar Siddiq. Pakai nama sahabat ya Pak, pinter mereka itu. Jangan dikasih izin. Karena ngapa? Menurut fikih saja Bapak Ibu, nggak boleh mendirikan masjid kalau nggak diizinkan pemerintah. Nang Arab Saudi 21 negara Arab bikin masjid nggak izin pemerintah, dibuldoser. Ya, dan kita ini kan nggak kurang-kurang masjid, gimana begitu? Jumlah masjid nang Indonesia ini 800.000 masjid lebih nang Indonesia nih Pak. Masjid terbanyak sedunia internasional. Yang paling banyak di Indonesia itu Jawa Barat, ranking 1. Ranking 2 Jawa Tengah. Ranking 3 Jawa Timur. Ranking 4 Sulawesi Selatan. Ranking 5 Lampung. Terbanyak nomor 5. Kalau pondok pesantren ranking 1 Jawa Timur, ranking 1 Jawa Barat kalau pondok pesantren, ranking 2 Jawa Timur, ranking 3 Jawa Tengah, ranking 4 Banten, ranking 5 Nanggur Aceh Darussalam, ranking 6 Lampung. Kalau NU Pak, NU ranking 1 PWNU Jawa Timur, ranking 2 PWNU Jawa Tengah, ranking 3 Lampung. Tepuk tangan Lampung.
Ngapura Pak, Jawa Barat, Banten, Palembang kalah sama Lampung. Ranking 3 loh NU Lampung nih. NU-nya sehebat Lampung nih, kok masa Wahabi bebas. Kalau di Arab Bapak Ibu nggak boleh bikin masjid tanpa izin pemerintah. Hitung di Arab Saudi, jumlah masjid nang Arab Saudi cuma 98.000. Bandingkan Indonesia 800.000 loh Pak, nggak kurang-kurang masjid. Dan di Arab Saudi ada orang bikin masjid nggak izin pemerintah, langsung didosa. Masjid Dirar. Maka nggak salah kalau di Sinar Rezeki ada orang Wahabi mau bikin masjid, jangan diizinkan. Cocok atau cocok? Tepuk tangan, tepuk tangan. Cuman karena kita di negara demokrasi, Pak Kades berani kalau rakyatnya ngedukung. Makanya butuh dukungan. Karena begini Bapak Ibu, kalau pemerintah nggak didukung Pak, dia nggak mau didemo orang. Makanya warga harus kompak, urus-urusan begini harus kompak agar negeri kita ini aman dan damai. Lihat Timur Tengah Pak, gara-gara Wahabi berkuasa perang nggak selesai-selesai. Yang paling cocok di dunia internasional ini cuma Ahlus Sunnah wal Jamaah inilah sebetulnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah telah berhasil mendamaikan Indonesia Raya tercinta. Cuman kalau yang mau bikin masjid itu Muhammadiyah Pak Kades izinkan. NU dan Muhammadiyah itu sama, cuman beda-beda dikit kok Pak. Kalau Muhammadiyah niku Mbah Yai Ahmad Dahlan, kalau NU Mbah Yai Hasyim Asy'ari, sama, satu guru satu ilmu, sama Bapak Ibu. Cuman tetap diwaspadai kalau dia hanya berkedok Muhammadiyah. Kenyataannya dia Wahabi Salafi takfiri. Baik, lanjut dikit lagi. Setelah itu fa'auhallahu ta'ala anayya khamsina sholah. Allah wahyukan kepada saya, kata Nabi, 50 sholat. Nah ini tawar-tawar, singkat cerita tinggal 5 waktu sholat. Ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsa sholawatin, sesungguhnya dari 50 itu adalah 5 waktu sholat. Likulli sholatin ashrun, satu sholat nilainya 10, fadzalika khamsuna sholat, maka jumlahnya sama dengan 50 juga. Maka janji Allah, barang siapa yang menjaga 5 waktu sholatnya, alaihinna liwaktihinna, pada waktu-waktunya, adkhaltuhul jannah, ku masukkan dia ke dalam surga. Maka puncak dari mau'idhah pada kesempatan kali ini adalah, yuk kita jaga sholat. Islam itu nggak muluk-muluk. Sholat itu paling lama cuman 5 menit, gitu begini. Kalau kita bacanya singkat-singkat, suratnya yang pendek, yang penting tumakninahnya dapat, ya paling banter 2 menit Pak. Makanya jangan malas sholat. Jangan kayak kata orang sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyanya ketiduran, subuhnya kesiangan. Bapak-bapak niat subuhnya begini, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Lah kok qodoan Pak, jam 8 sholat subuhnya. Ibu-ibu nyusul usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan dan kawanan lillahi ta'ala. Lah kok kawanan Bu, jam 10 sholat subuhnya. Nanti anak jenengan niru apa kata anak, usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Jaga 5 waktu sholat, hidup dunia barokah, di kuburnya bahagia, akhiratnya masuk surga. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Baik, demikian saja dulu dari saya. Sudah makin siang makin panas. Mudah-mudahan ini semua barokah, mudah-mudahan kita semakin mempererat sambung tali silaturahim dan saling menguatkan kekeluargaan satu sama lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.